Bayangkan sebuah jalan panjang yang terbentang ribuan kilometer, melewati gurun yang tandus, pegunungan yang menjulang, dan kota-kota yang ramai dengan kehidupan. Jalan itu bukan sekadar jalur untuk mengangkut barang dagangan, melainkan sebuah urat nadi yang menghubungkan bangsa-bangsa dari timur hingga barat. Jalur itu dikenal dengan nama Jalur Sutra. Nama ini lahir karena sutra Tiongkok menjadi barang dagangan paling terkenal yang diperdagangkan di sepanjang rute tersebut. Namun sejatinya, jalur sutra lebih dari sekadar perdagangan kain indah. Ia adalah simbol keterhubungan manusia, jembatan pertukaran ide, budaya, dan pengetahuan yang membentuk wajah dunia kita hari ini. Selama berabad-abad, jalur sutra telah menyatukan peradaban, membawa penemuan, dan bahkan memperkaya tradisi kuliner, musik, hingga seni arsitektur. Setiap langkah di jalur ini adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan keinginan manusia untuk terhubung dengan yang lain. Sejarah jalur sutra berawal sekitar abad kedua sebelum Masehi, ketika dinasti Han di Tiongkok mulai membuka jalur ke dunia luar. Saat itu, Tiongkok sudah menguasai seni menenun sutra, rahasia yang begitu dijaga ketat. Begitu berharga, hingga konon, siapapun yang berusaha menyelundupkan ulat sutra keluar dari negeri itu bisa dihukum berat. Sutra, dengan kilau lembutnya, menjadi barang mewah yang dicari-cari bangsa-bangsa di barat. Kaisar, bangsawan, dan pedagang kaya rela menukar emas, perhiasan, bahkan kuda-kuda perkasa demi selembar kain sutra. Dari sinilah jalur panjang itu mulai terbentuk. Namun jalur sutra tidak hanya mengalirkan barang dagangan. Ia juga membawa serta kebudayaan, pengetahuan, dan bahkan agama. Di jalur ini, ajaran Buddha dari India menyebar ke Asia Timur. Di kemudian hari, Islam juga menembus Asia Tengah hingga Tiongkok melalui para pedagang dan ulama. Jalur ini ibarat arteri yang membawa napas kehidupan bagi berbagai bangsa. Meski dikenal dengan satu nama, jalur sutra sesungguhnya adalah jaringan rute yang luas. Ada jalur darat yang melewati Asia Tengah, menembus pegunungan Pamir dan Himalaya, serta melewati padang pasir taklamakan yang luas dan berbahaya. Ada pula jalur laut, yang dikenal sebagai jalur sutra maritim, yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika Timur. Setiap rute punya tantangan tersendiri. Pedagang yang melewati padang pasir harus menghadapi panas terik di siang hari dan dingin menusuk di malam hari, serta ancaman badai pasir yang bisa menelan kafilah. Sementara mereka yang menyeberangi pegunungan, harus melewati jalur sempit dengan risiko longsor dan salju tebal. Di laut, ombak besar dan badai bisa menghanyutkan kapal dalam sekejap. Namun di balik semua itu, semangat manusia untuk saling terhubung lebih kuat dari rasa takut. Kafilah tetap berjalan, kapal tetap berlayar, dan jalur ini terus hidup berabad-abad lamanya. Di sepanjang jalur sutra, lahirlah kota-kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Samarkand dan Bukhara di Asia Tengah misalnya, menjadi kota yang makmur dengan arsitektur megah, masjid-masjid berornamen indah, dan pasar-pasar ramai. Selain sebagai pusat ekonomi, kota-kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para cendekiawan berdiskusi tentang astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Ilmu pengetahuan dari Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Persia, lalu menyebar kembali ke Eropa melalui jalur sutra. Kota-kota itu ibarat titik perhentian di sebuah universitas raksasa tanpa dinding. Di sanalah, manusia dari berbagai bangsa bertemu, berdialog, dan belajar satu sama lain. Peradaban dunia tumbuh karena adanya ruang pertukaran semacam ini. Jalur sutra tidak hanya memperdagangkan barang berharga, tapi juga mempertemukan cita rasa, musik, dan seni dari berbagai penjuru dunia. Dari Asia, datang rempah-rempah harum seperti kayu manis, jahe, dan lada yang kemudian mengubah cara bangsa Eropa memasak. Dari Timur Tengah, lahir alat musik yang memberi warna pada melodi di timur dan barat. Bahkan kuliner sehari-hari yang kita kenal sekarang, banyak jejaknya berasal dari jalur sutra. Mie dari Tiongkok diyakini menjadi inspirasi pasta di Italia. Teh yang berasal dari Asia Timur kini menjadi minuman global. Roti, rempah, hingga buah-buahan tropis berpindah tangan, menembus batas benua. Seni dan arsitektur juga berkembang. Ornamen khas Persia bisa ditemukan di bangunan Asia, sementara teknik melukis Tiongkok memberi pengaruh pada seni Eropa. Jalur sutra bukan hanya jalan perdagangan, tetapi jalan yang membentuk identitas kebudayaan dunia.